Tema renungan kita pada kesempatan hari ini adalah teladan Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Bahwasanya setiap kali menghadapi permasalahan hidup kita ini, biasanya kita langsung mengeluh, kita langsung bersungut-sungut, menyalahkan situasi, bahkan juga mengambing hitamkan orang lain. Dan juga kita menyalahkan Tuhan. Semua tersebut menunjukkan kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita jalani tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan, dan merasa nyaman. Dan bahkan kita juga berharap rancangan Tuhan itu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita menginginkan Tuhan menggenapi rancangannya dengan jalan yang mulus, dengan jalan yang tanpa hambatan. Dan Alkitab dengan jelas menegaskan di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Dan itu artinya firman Tuhan di sini, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalannya Tuhan bukanlah jalan kita. Bagian kita adalah hanya belajar tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk ke dalam rancangannya, untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan, kita harus siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Sampai Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat, hal yang pertama yaitu rancangan itu Tuhan selalu baik adanya. Namun dalam prosesnya terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman. Hal yang kedua, kalau kita memberontak kepada Tuhan saat diproses, maka proses yang harus kita jalani itu justru akan berlangsung lama. Seperti yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Supaya kita kuat dalam menjalani proses kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus seperti di dalam ayat pokok nats kita. Sebab jika kita tinggal di dalam Kristus, sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita ada penundukan diri kepada kehendak Bapa. Ada kerendahan hati, ada kasih dan belas kasihan. Dengan meneladani Kristus, kita akan mampu meresponi setiap proses kehidupan kita dengan sikap hati yang benar dan tetap bisa bersyukur. Sebagai ciri-ciri seseorang yang memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, itu pasti akan bersepakat dengan Tuhan, serta menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan dan taat setia. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji dalam Amos 3 ayat 3? Kesimpulan renungan kita pada kesempatan hari ini, berpikir seperti Kristus berpikir dan punya hati seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Itu adalah kunci kemenangan dalam menjalani proses kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau telah menjadi teladan kami. Engkau telah menjadi guru kami, agar kami dapat menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat yang baru setiap hari. Pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, supaya kami memahami untuk setiap firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka kesehatan, kekuatan, karya usaha, berkati keluarga mereka. Dan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa memberkati. Haleluya. Amin.